Halo sobat rebahan yang suka nyimakin alur cerita film. Di video kali ini Mimin akan kembali membawakan bocoran dari alur cerita dari Donghua Soul Land, episode 221. Tapi sebelum masuk ke alur pembahasan spoilernya, seperti biasa, kita akan mengulas sedikit cerita di episode sebelumnya. Yang dimana pada episode sebelumnya, telah terjadi baku hantam epik antara Tang San si pewaris Dewa Laut dengan ahli pedang terkuat Cheng Xin. Yang bahkan seseorang seperti Tang San yang telah mewarisi kekuatan dari Dewa Laut pun sampai kewalahan menghadapi tiap serangan dilancarkan oleh Cheng Xin yang merupakan seorang Master Roh level 97. Cheng Xin sendiri pun merasakan hal yang sama, dan ia sangat puas melihat kemampuan Tang San yang bisa memblokir semua serangannya, bahkan sampai memblokir dua serangan terkuat yang dia lancarkan di akhir sesi baku hantam. Dengan kekuatannya saat ini, otomatis Tang San akan menjadi bala bantuan terkuat untuk pasukan Kekaisaran Tiandou, dan memperbesar kemungkinan untuk memenangkan peperangan melawan Kekaisaran Roh Pelindung. Namun bukan hanya Kekaisaran Tiandou saja yang telah melakukan persiapan untuk perang, melainkan dari pihak Kekaisaran Roh pun mulai mempersiapkan diri. Bahkan saat itu Bibi Dong meminta 7 sekte besar untuk segera menyiapkan pasukan, dan berjanji akan memberikan apapun yang mereka minta jika mereka berhasil mengalahkan pasukan Tiandou. Sementara di sisi Kekaisaran Tiandou yang terus mempersiapkan pasukan sambil terus melakukan perjalanan menuju gerbang Jialing dengan cepat. Dan dengan kecepatan seperti itu, Shao Gang memperkirakan, dalam 5 hari lagi semua pasukan dan sekutu akan mencapai perbatasan. Saat telah mendekati lokasi perbatasan, para pemimpin pasukan memutuskan untuk melakukan rapat untuk membahas strategi saat melawan Balai Roh Pelindung yang dipimpin oleh Kaisar Siubeng. Saat itu Siubeng meminta pada semua pemimpin pasukan, untuk menghilangkan semua batasan dan memfokuskan diri untuk melawan Kekaisaran Roh Pelindung. Di tengah jalannya rapat, datang seorang jenderal berusia 50 tahun yang berlutut di depan Siubeng, sembari memberikan laporan bahwa saat ini Kekaisaran Roh Pelindung telah mengumpulkan pasukan sebelum gerbang Jialing. Sesaat kemudian, Siubeng memperkenalkan jenderal tua itu pada Tang San, yang diketahui bernama Gelong, yang merupakan panglima tertinggi dari 3 tentara inti di Kekaisaran Tiandou. Saat itu Gelong mengenakan baju besi perak yang melambangkan otoritasnya. Menurut analisa Gelong, saat ini Kekaisaran Roh hanya mampu mengerahkan 600.000 tentara, yang jumlahnya bahkan tidak mencapai sepertiga dari tentara Kekaisaran Tiandou. Dan meskipun Kekaisaran Roh Pelindung telah berhasil menguasai pertempuran sebelumnya, namun mengingat jika daerah di sekitar gerbang Jialing merupakan medan datar, maka kali ini bisa dipastikan, daya serang mereka tidak akan terlalu besar, dan akan memilih mundur ke gerbang Jialing. Maka dari itu, jika dapat merebut gerbang Jialing dan memanfaatkan celah ini untuk menghabisi pasukan Kekaisaran Roh, maka ini akan menjadi keuntungan besar bagi Kekaisaran Tiandou. Sementara Siubeng yang juga telah memiliki rencana, yaitu dengan memutari lembah dan menyerang dari arah lain, namun opsi ini sedikit ditentang oleh Gelong, yang ternyata sebelumnya telah memikirkan opsi ini. Namun opsi ini memiliki tingkat keberhasilan yang sangat rendah. Karena untuk menjalankan opsi itu, pasukan harus memasuki pedalaman yang merupakan wilayah dari Kekaisaran Roh yang sebagian besarnya terdiri dari bukit dan lembah-lembah, dan hal ini sangat tidak menguntungkan bagi pasukan Kekaisaran Tiandou. Apalagi ada kemungkinan yang bisa saja pasukan musuh akan memblokir jalur pelarian mereka. Dan jika itu terjadi, maka bisa dipastikan Kekaisaran Tiandou akan mengalami kerugian yang besar. Walaupun analisa Gelong bukanlah hal yang salah, namun saat itu Siubeng berpikir, jika mereka bisa berpikir untuk menyerang gerbang Jialing dengan kekuatan penuh, maka besar kemungkinan Kekaisaran Roh pun telah memikirkan rencana itu dan segera mengantisipasinya. Mendengar perhitungan yang dipikirkan Siubeng, Gelong pun segera menenangkannya dengan mengutarakan perhitungannya. Meskipun Kekaisaran Roh tampak seperti tembok besi yang tak tertembus, namun kekaisaran itu belum lama berdiri, dan pastinya, kebanyakan dari pimpinan daerah-daerah di bawah kekuasaannya masih memiliki sifat egois, dan celah inilah yang harus dimanfaatkan oleh Kekaisaran Tiandou, agar sesegera mungkin melakukan penyerangan. Karena semakin lama perang berlangsung, maka akan semakin menguntungkan bagi Kekaisaran Tiandou. Namun, strategi ini bergantung seberapa kuatnya Master Roh dari Kekaisaran Tiandou, seberapa kuat mereka bisa menahan pasukan Master Roh dari Balai Roh Pelindung. Dan oleh sebab inilah, Gelong tiba-tiba mengalihkan pandangan dan meminta Tang San untuk memberikan pendapat, sejauh mana Tang San dan pasukan Master Roh dapat menahan para Master Roh kuat dari Kekaisaran Roh Pelindung. Saat itu Tang San sebenarnya tahu, bahwa saat ini Jenderal Parubaya itu sedang menguji wawasan dan perhitungannya dalam rapat perang militer yang merupakan sesuatu yang baru baginya, namun ia tetap berusaha tenang dan mulai menjelaskan bahwa, medan perang itu tidak bisa diprediksi, bahkan dia sendiri pun tidak bisa memastikan sejauh mana dia bisa menahan Master Roh dari Kekaisaran Roh Pelindung.
Namun saat itu Tang San berjanji, dia dan seluruh rekan-rekan Master Roh-nya akan melakukan yang terbaik untuk mengurangi kerusakan pada kekuatan pasukan utama. Saat itu Tang San menyadari kalau pengetahuannya tentang perang militer sangatlah minim, namun ia tetap dengan tenang menjelaskan pada Gelong, bahwa ia sama sekali tidak mengerti tentang peperangan jika dilihat dari sudut pandang militer yang melibatkan jenderal dan para tentara. Namun jika perang yang melibatkan para Master Roh, maka itu akan berbeda dengan perang biasa, mengingat tiap-tiap Master Roh memiliki kemampuan khusus yang tak dapat diprediksi. Dan hal yang paling menakutkan adalah, saat pasukan Tiando sedang fokus bertempur di depan gerbang Jialing, dan hal itu kemungkinan besar akan dimanfaatkan oleh Bibi Dong dan mengirim Master Roh untuk menyerang pasukan pemasok yang ada di barisan belakang. Saat itu prediksi Tang San sempat ditentang oleh Gelong, dengan mengatakan bahwa, saat ini ia telah mengirimkan 4 kavaleri ringan untuk mengamankan stok persediaan, yang bahkan Master Roh kuat pun tidak akan berani untuk bentrok dengan pasukannya secara langsung. Namun di sini lagi-lagi Tang San mengatakan pada Gelong, bahwa kekuatan individu dari tiap-tiap Master Roh bukanlah sesuatu yang dapat dibandingkan dengan prajurit biasa. Dan meskipun secara alami tidak mungkin bagi para Master Roh dari Kekaisaran Roh Pelindung untuk menghadapi pasukan kita secara langsung, namun jika mengingat Bibi Dong adalah seorang yang sangat licik, dan selalu menggunakan taktik perpecahan untuk menaklukkan lawan-lawannya. Dan apa yang paling Tang San khawatirkan adalah, jika Bibi Dong sampai mengirimkan para Master kuat, yang setelah menghancurkan pasukan pemasok milik Kekaisaran Tiandou, Master Roh itu lantas akan melakukan serangan dadakan pada pasukan utama Kekaisaran Tiandou. Dan jika itu terjadi, akan sangat sulit bagi para tentara untuk menyelamatkan diri. Mendengar pernyataan Tang San, Gelong yang awalnya berbicara seolah-olah ingin menjatuhkan Tang San di mata Xiu Beng pun seketika memikirkan semua kata-kata Tang San. Semakin Gelong memikirkannya, semakin buruk pula ekspresi wajahnya. Karena memang benar yang dikatakan Tang San, jika pasukan pemasok mereka diserang, otomatis pasokan untuk para tentara barisan depan akan terputus, maka bisa dipastikan, dalam beberapa hari saja pasukan mereka akan benar-benar runtuh dengan sendirinya. Melihat kebingungan Gelong, Tang San pun berusaha menenangkannya dengan mengatakan bahwa, dia dan beberapa murid Dai Aula Kecepatan akan pergi untuk melakukan pengintaian di setiap harinya. Dan bila mereka mendapati ada master musuh yang mendekat, mereka akan langsung menyergap dan membunuh mereka untuk memastikan keamanan logistik. Dan pada akhirnya, Gelong pun akhirnya menyetujui tawaran Tang San, mengingat pasokan logistik adalah salah satu bagian penting dalam menjaga ketahanan para tentara di barisan depan. Setelah rapat besar selesai diadakan, Tang San pun segera berdiskusi dengan Kaisar Xiu Beng serta para petinggi militer untuk memilih orang-orang yang akan menjaga pasokan logistik. Dan saat itu Tang San memilih para anggota Monster Strike serta 100 murid Aula Kecepatan untuk bertugas menjaga pasokan logistik, karena mengingat para anggota Monster Strike yang selain kuat, mereka juga dapat merespon dengan cepat. Keesokan paginya, para anggota Monster Strike pun segera meninggalkan camp utama dan bergerak ke bagian belakang untuk mengamankan pasokan logistik. Dalam perjalanan menuju pasukan pemasok, 7 Monster Strike yang sudah lama tidak berjumpa pun mulai membicarakan beberapa hal, termasuk tentang perjalanan Tang San dalam misi menyelesaikan ujian ke-8 Pulau Dewa Laut. Di sini Tang San menjelaskan, bahwa saat ini ia telah menyelesaikan setengah bagian dari syarat ujian ke-8, dan hanya perlu mendapatkan beberapa cincin roh dan 1 tulang roh lagi, namun hal itu ia kesampingkan, dan lebih mementingkan peperangan yang saat ini sedang berkecamuk. Setelah menjawab pertanyaan tentang ujian Dewa Laut, Dai Mubai yang penasaran dengan Tang San yang dalam waktu singkat telah menembus level Feng Hao Doulu, langsung mempertanyakan hal itu, membuat Tang San dan Xiao Wu seketika menarik nafas panjang, mengingat pengorbanan Daming dan Erming akibat keserakahan Bibi Dong dan para bawahannya. Setelah menceritakan pengorbanan yang telah dilakukan Daming dan Erming, 7 Monster Strike pun kembali membicarakan si tante-tante barbar yang merupakan musuh terkuat yang akan mereka hadapi. Di sini, Rongrong mengkhawatirkan domain racun yang dimiliki oleh Bibi Dong, yang bisa menjadi serangan fatal bagi pasukan Kekaisaran Tiandou. Namun di sini Tang San mengatakan, bahwa Bibi Dong akan menjadi lawannya, sementara anggota Monster Strike lainnya harus tetap berhati-hati, karena kemungkinan besar mereka juga akan melawan para Master Roh level 90-an. Setelahnya Tang San mengeluarkan 2 tulang roh yang ia dapat saat membunuh Ghost Douluo dan Raja Harimau Iblis Mata Putih. Saat itu Tang San memberikan tulang roh kaki kanan berwarna hitam yang ia dapat setelah membunuh Ghost Douluo pada Zuking, karena menurutnya tulang roh itu sangat cocok dengan seorang Master Roh tipe kelincahan dan ketangkasan. Sementara tulang roh yang ia dapatkan saat melawan Raja Harimau Iblis Mata Putih, ia berikan pada Dai Mubai. Menurut perhitungan Tang San, tulang roh tingkat ini seharusnya sangat bermanfaat bagi keduanya. Selain mendapat kemampuan baru,
tulang roh ini juga dapat memperkuat fisik, dan meningkatkan level kekuatan roh ke tingkat selanjutnya. Dan benar saja yang dipikirkan oleh Tang San. Setelah 4 jam menyerap tulang roh yang diberikan Tang San, kekuatan roh Mubai dan Zhu King telah naik ke peringkat 84 untuk Dai Mubai, dan 82 untuk Zhu King. Dengan begini, dua anggota Monster Strike ini seharusnya bisa melakukan perlawanan pada Master Roh kuat dari Kekaisaran Roh Pelindung. Setelah proses penyerapan selesai, 7 anggota Monster Strike yang telah kembali melanjutkan perjalanan pun telah tiba di jalur tunggal pasokan logistik, tepatnya di titik tengah antar pasukan garis depan dan pasukan pemasok logistik. Saat itu, 7 Monster Strike memutuskan untuk menunggu di titik tengah ini untuk mencegah kemungkinan, jika di mana tiba-tiba pasukan garis depan mendapatkan serangan, mereka akan bisa segera memberikan bantuan, begitupun sebaliknya, jika tiba-tiba pasokan logistik mendapat serangan, mereka pun dapat dengan cepat bergerak untuk membantu. Tak terasa 3 hari telah berlalu, namun 100 murid aula kecepatan yang melakukan pengintaian dari langit belum juga mendapati adanya pergerakan aneh, bahkan saat itu suasana tampak aman dan tenang. Dan hal ini membuat anggota Monster Strike mulai khawatir jika perhitungan yang dilakukan Tang San ternyata salah. Karena nyatanya selama 3 hari menunggu di titik itu, tidak ada tanda-tanda kalau Kekaisaran Roh Pelindung telah mengirim Master Roh kuat untuk menyerang pasukan pemasok, namun kekhawatiran teman-temannya itu segera ditenangkan oleh Tang San dengan mengingatkan pada mereka tentang sifat licik Bibi Dong. Bahkan saat itu Tang San pun sempat mengungkit kejadian masa lalu yang menimpa Sekte 7 Harta Karun. Dan tentu saja, kejadian itu masih melekat di pikiran Ni Rongrong, dan menyerang dari belakang selalu menjadi gaya dari Balai Roh Pelindung. Meskipun Balai Roh kini telah berubah menjadi sebuah kekaisaran baru, namun Balai Roh tetaplah Balai Roh. Dan selama pimpinannya adalah si tante-tante barbar, maka sudah pasti, strategi lama akan terpakai kembali. Di tengah perbincangan mereka, tiba-tiba seberkas cahaya putih jatuh dan mendarat tanpa suara di hadapan 7 Monster Strike. Dan ternyata, sosok putih itu adalah kapten pasukan pengintai Bai Chen Xiang, yang datang untuk melapor informasi, bahwa saat melakukan pengintaian, mereka mendapati 10 Master Roh tipe ketangkasan yang sedang terbang dan mengintai di beberapa penjuru, dan kemungkinan mereka adalah pasukan pengintai dari Kekaisaran Roh yang besar kemungkinan berasal dari Sekte Lebah, yang memiliki kemampuan penglihatan yang sangat hebat. Dan sekedar informasi tambahan, dalam story yang dituliskan dalam novelnya, pasukan pengintai ini berupa Master Roh tipe elang, namun saat cuplikan di episode sebelumnya, saat di mana Bibi Dong mengumpulkan 7 ketua sekte besar, yang memiliki kemampuan untuk mengintai adalah pasukan dari Sekte Lebah. Bahkan saat itu Bibi Dong sempat memberikan misi rahasia pada ketua sekte tersebut. Dan dari sini bisa dipastikan, kemungkinan besar pasukan pengintai ini berasal dari Sekte Lebah. Sementara Tang San yang menerima laporan itu, ia pun segera memberikan perintah untuk memperluas area pengintaian, dan berusaha agar tidak memicu pertempuran. Setelah 3 hari berlalu, pasukan Tiandou pun telah sampai di gerbang Jialing, dan saat itu Tang San memerintahkan murid-murid dari Aula Kecepatan untuk lebih memperluas area pengintaian, serta memberitahukan pada pasukan yang menjaga pasokan untuk bersiap menghadapi serangan yang bisa terjadi kapan saja. Setelah 2 hari berlalu, Cheng Xiang datang memberitahukan informasi, bahwa mereka melihat 50 Master Roh tak dikenal yang datang dari arah barat dan berputar-putar di belakang pasukan pemasok. Setelah mendengarkan laporan dari Cheng Xiang, Tang San pun langsung bergerak dengan cepat ke arah barat bersama Xiao Wu dan Ma Hongjun serta beberapa murid Aula Kecepatan. Sementara 4 anggota Monster Strike lainnya akan tetap berada di tempat itu untuk menunggu informasi lebih lanjut dari pasukan pengintai, karena jika Kekaisaran telah bergerak, mereka pasti akan mengerahkan lebih dari 1 kekuatan, dan jika terjadi hal yang di luar prediksi Tang San, maka keempat anggota Monster Strike itu bisa segera melakukan pencegahan. Saat itu Tang San, Xiao Wu dan Ma Hongjun yang terbang ke arah barat mengikuti para murid dari Aula Kecepatan. Setelah terbang sejauh 50 li, beberapa murid Aula Kecepatan terbang mendekati Tang San dan melaporkan bahwa musuh berada di depan, sekitar 20 li dari tempat mereka sekarang. Saat itu murid Aula Kecepatan juga mengatakan, walaupun musuh hanya berjumlah 50 orang, namun kekuatan mereka setidaknya berada di level 60 ke atas. Setelah menerima laporan tersebut, Tang San, Ma Hongjun dan Xiao Wu pun mendarat di tanah dengan tenang. Beberapa saat kemudian, Tang San mengusap simbol Dewa Laut di dahinya dan mengaktifkan penghalang laut luas, untuk menyembunyikan jejak aura keberadaan mereka bertiga. Dan pada saat yang sama, Tang San juga melepaskan kekuatan mentalnya dalam bentuk setengah lingkaran ke arah yang ditunjukkan oleh murid-murid dari Aula Kecepatan, yang dengan cepat mampu menemukan lokasi target, yang merupakan 50 Master Roh berpakaian hitam yang bergerak dengan tenang di jalur pasukan Kekaisaran Tiandou.
di mana pergerakan dari ke-50 Master Roh itu dipimpin oleh salah satu ketua Master Roh Kekaisaran Roh Pelindung, yaitu Krisan Douluo Ye Guan, yang sejak kematian partnernya Guemi si hantu Douluo, posisinya di Kekaisaran Roh Pelindung telah mengalami penurunan. Hal ini dikarenakan Ye Guan yang tidak memiliki kekuatan individu yang kuat, dibandingkan dengan tetua-tetua lain, bahkan kekuatan Ye Guan sedikit lebih rendah dari hantu Douluo. Dan alasan utama Ye Guan sangat dihormati adalah kemampuan roh gabungan yang dimiliki olehnya dan Guemi. Dan karena hal inilah, sehingga ia dikirim untuk memimpin operasi penghancuran pasokan Kekaisaran Tiandou, ketimbang ikut berperang di garis depan, karena kemungkinan besar ia hanya akan menjadi beban. Dan keadaan yang memalukan ini membuat dia tidak bisa melupakan dendamnya pada Master Roh yang telah membunuh partnernya dulu. Walaupun Bibi Dong telah mengatakan bahwa Tang San lah yang telah membunuh Guemi, namun Krisan Douluo tidak sepenuhnya mempercayai ucapan Bibi Dong, mengingat Tang San yang hanyalah seorang anak muda, dan sangat tidak mungkin dia dapat membunuh Guemi. Di sini lagi-lagi ada sedikit perbedaan cerita antara novel dan Donghua aslinya. Di mana dalam novel menceritakan bahwa, Ye Guan sama sekali tidak mengetahui, siapa yang telah membunuh Douluo hantu, karena ia hanya melihat sosok Trisula emas yang menusuk jantung Douluo hantu. Sedangkan dalam serial aslinya, saat pertarungan di pedalaman hutan Startdow, Krisan Douluo melihat dengan mata kepalanya sendiri, saat Guemi wafat akibat serangan Tang San. Namun yang pastinya, pada episode yang akan rilis nanti, pasti akan terjadi baku hantam epik antara Tang San dan Ye Guan. Tapi daripada penasaran terus galau, mending kalian semua pada sabar aja buat nungguin episode barunya yang akan rilis Sabtu nanti. Akhir kata, sampai jumpa di pembahasan spoiler selanjutnya.